Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainus Sore bersama saya Syafaati Suryo. Kita awali Ainus Sore hari ini dengan informasi kampanye pemilihan Presiden 2024 resmi dimulai hari ini. Calon Presiden nomor urut 3 memulai kampanyenya dari titik paling timur Indonesia, yaitu di kota Merauke, Papua Selatan. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan ini disambut warga dengan tarian tibei khas suku Asmat. Upacara penyambutan pun dilakukan dengan memasangkan mahkota dan noken khas Papua kepada Ganjar Pranowo. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, di antaranya Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti pemerintah yang berhutang pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Betapa akses kesehatan menjadi begitu penting. Yang kita bayangkan, satu kampung, satu desa, setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dengan satu nakes, syukur-syukur satu dokter. Maka itu akan mampu menyelesaikan. Apakah cukup? Tidak. Sistem transportasi dan konektivitasnya yang bisa membuat kemudahan mereka berobat. Kenapa ini penting? Karena inilah awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Pemilihan lokasi kampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki makna tersendiri. Kampanye di Desa Merauke dipilih lantaran di titik paling timur Indonesia. Inilah tempat paling awal menyambut matahari, tempat di mana rakyat paling awal memulai kerja dan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam kunjungannya Ganjar juga berbincang dengan warga guna mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan oleh warga Merauke. Warga meminta kepada Ganjar untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di Papua. Biasa keren, kenapa? Keren, duduk. Ya. Kakak siapa namanya? Yunus. Apa yang mau disampaikan? Oh, ini kata kakak Yunus. Kalau bapak dapat, bapak kembali ke sini. Kira-kira kalau daerah ini harus dibangun, menurut kakak Yunus, apa yang menjadi prioritas pertama? Jalankah? Kesehatankah? Pendidikankah? Jalan! Kenapa jalannya? Kenapa jalan? Belum bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanye hari pertama di Merauke, Papua Selatan. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai kampanye di Jakarta dan juga Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani di Merauke, Papua Selatan dan juga Dilami Aulia yang ada di Bogor, Jawa Barat. Saya ingin ke Jen terlebih dahulu yang ada di Merauke. Jen, bagaimana jalannya kampanye Ganjar Pranowo sepanjang hari ini dan bagaimana respon dari masyarakat Merauke? Ya, Syafa dan juga pemirsa. Kalau di Jakarta saat ini masih pukul 5 sore, nah di Merauke ini sudah pukul 7 malam. Dan di mana ini artinya tadi serangkaian kampanye yang dilakukan oleh Capres Ganjar Pranowo di Merauke, Papua ini sudah selesai dilakukan. Dan memang sejak pagi tadi antusias para warga yang ada di sini di Merauke, Papua khususnya ini sangat
antusias untuk menyambut Capres Ganjar Pranowo itu sendiri, dan juga dari mereka sendiri menyampaikan berbagai macam aspirasinya, dan Ganjar Pranowo juga kemudian menyampaikan komitmen-komitmennya, visi misinya ke depan nanti jika dirinya terpilih menjadi presiden 2024. Kemudian tadi pagi sempat bersapa juga, berdialog, berdiskusi dengan warga di Merauke, khususnya tepatnya di distrik Semangga. Kemudian setelah itu Ganjar Pranowo bergerak ke lokasi selanjutnya untuk bertemu dengan para relawan dan juga kemudian berdiskusi, menerima aspirasi-aspirasi dari warga, kemudian berpindah tempat lagi untuk bertemu dengan uskup di Keuskupan Agung di Merauke, yang merupakan juga tokoh agama atau pemuka agama yang ada di Merauke, Papua ini. Dan kemudian tadi setelah dari Keuskupan Agung, Capres Ganjar Pranowo bergerak lagi untuk bertemu dengan para anak muda atau Gen Z yang ada di Merauke, yang kemudian juga melakukan dialog dan juga berdiskusi untuk memberikan saran-saran dan juga inovasi kepada anak muda yang ada di sini untuk bagaimana masa depan mereka nantinya begitu. Dan saat ini kampanye sudah berakhir hari ini dan akan dilanjutkan pada besok pagi dengan agenda terbaru juga tentunya, dan akan kami pantau terus kegiatan Capres Ganjar Pranowo di Merauke, Papua. Saya kembalikan ke Anda di studio, Syafa. Baik, selanjutnya kita ke Dilami Aulia di Bogor, Jawa Barat. Dilami, bagaimana jalannya kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di sana? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Hari pertama kampanye nasional pemilu 2024, ini memang calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di berbagai titik lokasi, baik di kota Jakarta maupun di kota Bogor. Nah, untuk saat ini saya sudah berada di kota Bogor bersama dengan rombongan dari Anies Baswedan. Tadi Pak Anies begitu kiranya tiba di kota Bogor pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kemudian langsung menuju ke Gor Laka Tangkas di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat untuk menyapa dan juga meminta doa kepada seluruh masyarakat Bogor yang di sana, di mana tadi Anies Baswedan disambut hangat dan juga antusias oleh masyarakat. Kemudian setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Jembatan Merah, walaupun tadi sempat diguyur hujan deras di kota Bogor ini, namun nampaknya relawan dan masyarakat ini masih antusias untuk meminta foto, kemudian bersorak terkait dengan Anies Baswedan ini untuk mendukung di kontestasi Pilpres 2024. Dan untuk saat ini posisinya saya akan mengikuti Anies Baswedan untuk naik KRL menuju ke Jakarta karena masih ada agenda di Jakarta, yakni seminar untuk acara di kawasan Jakarta Selatan. Begitu, Syafa. Baik, terima kasih Dilami Aulia dari Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi ada Jen Cahyani dari Merauke, Papua Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 dari Sabang, Aceh. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 di Sabang, Aceh. Kehadiran Mahfud disambut antusias oleh warga desa Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Sabang, diiringi upacara adat Pesijek dan tarian sambutan Ranu Lampuan. Mahfud beserta rombongan juga menerima sirih sebagai simbol tanda sambutan tamu agung. Sebelum memulai pidato, Mahfud beserta warga menyaksikan sambutan Capres Ganjar Pranowo yang berkampanye di Merauke, Papua secara live streaming. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara.
Mahfud juga menjelaskan terkait warna hitam putih dalam logo kampanye yang digunakan paslon Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pokoknya harus hitam putih, jangan abu-abu kalau membuat kebijakan itu. Ke sana bilang gini, besok bilang gitu, ke sini bilang gini. Itu harus hitam putih. Saya mau begini agar Indonesia maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini hitam putih. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan program unggulan, yakni 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes, dan program meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan tenaga pendidik keagamaan, serta berkomitmen terhadap pemerataan kualitas pendidikan nasional. Pasangan Ganjar Mahfud meluncurkan logo baru untuk kampanye Pilpres 2024 dengan tema hitam putih yang bermakna ketegasan. Ganjar Mahfud tidak ingin bersikap abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, meluncurkan logo baru untuk kampanye pemilu 2024. Peluncuran melalui video berisi pesan singkat visi dan misi mereka, yakni bertuliskan kalimat gerak cepat Indonesia Raya, Indonesia Unggul, Indonesia Lebih Baik. Logo dengan warna hitam putih ini bermakna ketegasan agar tidak abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan jika kelak terpilih sebagai pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Untuk supaya kita memulai namanya kampanye kita serentak, persatuan dan kesatuan, kita memastikan bahwa ini berjalan dengan baik, dengan damai. Kita ingin menyentuh hati rakyat. Setiap hati rakyat harus disentuh, setiap hati rakyat harus kita sayangi, dan di mana kita ingin mengatakan, memperkenalkan siapa Mas Ganjar, siapa Pak Mahfud, dan apa saja gagasan dan program-program yang akan dibawa oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Logo kampanye Ganjar Mahfud ini kini bertebaran dalam beragam media, termasuk videotron dan tersebar di seluruh tanah air. TPN Ganjar Mahfud berharap masyarakat bisa mengenal Ganjar Mahfud melalui rekaman jejak, program, dan gagasan mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Megawati meminta agar Aiman tak gentar bersuara karena setiap orang memiliki hak yang sama. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Aiman dilaporkan terkait pernyataan dugaan ketidaknetralan aparat. Salah satunya pemasangan kamera pengawas di KPU daerah yang terkoneksi dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Presiden kelima Republik Indonesia ini meminta agar Aiman tak gentar menyuarakan kebenaran. Pasalnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk bersuara di negeri yang demokrasi ini. Kita kan rakyat Indonesia, ya biarin aja, dia juga rakyat Indonesia. Polisi juga rakyat Indonesia. Yang namanya tentara rakyat Indonesia. Nah, tulis tuh wartawan banyak-banyak dah. Terus aparat juga orang Indonesia. Orang mereka yang gaji siapa? Rakyat Indonesia. Benar apa enggak? Ya insaf, makanya nggak usah takut. Ngapain baru? Saya kan dengar tuh, saya kayaknya kan kok Bu Mega nggak kelihatan, ya kemana dia, gitu kan? Padahal saya selalu tahu kan, wah ini kok di sana digituin, di sini digituin, di situ ini Pak Iku tuh, nih saya lihat tuh, siapa namanya? Aiman. Iya, makanya nggak usah takut. Maksud saya, masa orang nggak boleh ngomong, yang
sebelah sana melulu. Kan ya nggak adil dong ya. Makanya saya bilang sama wartawan, sekarang waktunya saya boleh ngomong, dan kalau saya dibully, kamu saya gugat, tahu nggak? Kamu harus nulis memasukkan berita yang sama dan setara dengan yang lainnya. Betul apa tidak? Enak aja. Untung ada Pak Haritanu mau gabung ke kita. Megawati juga meminta kepada seluruh relawan Ganjar Mahfud untuk tidak takut melawan pihak-pihak yang melakukan intimidasi. Namun setiap perlawanan para relawan Ganjar Mahfud harus dilakukan tanpa kekerasan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye pertamanya di Tanah Merah, Jakarta Utara, Gor Ciracas dan Gor Laga Pakansari, Ciracas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga menyambut kedatangan Anies Baswedan dengan menggunakan spanduk dan bendera bertuliskan Paslon Anies Imin atau Amin. Di hari pertama kampanye Anies Baswedan memfokuskan kampanye di wilayah Jakarta dan Bogor. Kampanye pertama digelar di Tanah Merah, Jakarta Utara yang memiliki arti sejarah tersendiri untuk Anies dalam kiprahnya di dunia politik. Kedatangan Anies disambut antusias oleh warga setempat. Anies pertama kali diusung oleh warga Tanah Merah untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam. Dan kampanyenya pun diawali dari Tanah Merah, sehingga harapannya dengan melakukan kampanye di Tanah Merah bisa menjadi momen mengulang momen yang sama. Ke Ciracas, nanti ke Bogor. Tapi mulainya dari mana? Ini adalah tanah perjuangan, betul tidak? Dalam kampanye kali ini, Anies didampingi oleh sang istri Ferry Haryati yang datang bersama Anies menggunakan sepeda motor. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Sadu Santo, iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memulai rangkaian kampanyenya dengan meminta restu kepada sang ibu. Kampanye Muhaimin Iskandar dimulai hari ini di Jawa Timur. Awali masa kampanye, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta doa restu kepada ibunya Nyai Muhasonah di Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Kedatangannya ditemani oleh tim pemenangan pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Usai meminta doa restu, Muhaimin berziarah ke makam kakeknya, Kiai Haji Bishri Syansuri yang juga berada di komplek pondok pesantren tersebut. Kunjungannya ke dua lokasi tersebut untuk meminta restu agar perjuangannya memenangkan Pilpres 2024 mendatang berjalan mudah tanpa ada hambatan. Izin sowan dari ibu saya dan doa kita mohonkan agar dimulainya kampanye ini berjalan dengan lancar sampai akhir perjuangan kita memenangkan Amin 14 Februari yang akan datang. Dan alhamdulillah ibu saya sehat, mendoakan, bahkan memberi nasihat ikhtiar-ikhtiar yang terus-menerus dilakukan. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memulai rangkaian kampanye di Jombang, Jawa Timur. Caimin juga mengaku sudah cuti dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memilih bekerja di hari pertama kampanye. Wali Kota Solo itu mengaku masih ingin fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Tak seperti paslon lainnya yang sudah mulai berkampanye ke beberapa daerah, Gibran justru masih berkantor di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Gibran bertemu dengan sejumlah tamu dan menjalankan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo. Gibran juga mengaku belum mengajukan cuti kampanye. Sementara itu, Gibran enggan membeberkan jadwal dan lokasi kampanye pertamanya. Piala Dunia. Pak Prabowo
Mas, kenapa memilih Jabodetabek sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo Gibran untuk kampanye, Mas? Itu nggak perlu ditanya. Pemirsa, jelang pemilu 2024, Partai Perindo terus mempersiapkan saksi untuk ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Para rekruter dibekali kartu tanda pengenal khusus yang akan bertugas merekrut para saksi. Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan Abdul Kholik Ahmad menyerahkan kartu pengenal khusus untuk rekruter saksi di kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung. Para rekruter juga dibekali tips dalam merekrut saksi TPS. Sedikitnya 11.034 saksi dibutuhkan untuk mengawal suara di 11.000 lebih TPS di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemantauan sekaligus juga memastikan bahwa tim rekruter untuk Dapil 1, 4, dan 7 Kabupaten Bandung itu dipastikan sudah siap untuk melakukan rekrutmen saksi. Sudah terbentuk saksi 1.500, itu yang dikerjakan oleh pengurus DPD dan pengurus DPC dan DPRT berikut relawan atau tim-tim kader. Sementara itu, Caleg DPR RI Dapil Jabar II Abdul Kholik Ahmad juga mengunjungi Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat untuk bertemu para rekruter yang akan merekrut para saksi untuk mengisi 5.000 lebih TPS. Nantinya, para saksi bisa melaporkan hasil perolehan suaranya langsung ke aplikasi khusus untuk memantau perolehan suara agar suara terjaga dengan baik. Tim Liputan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai hari pertama kampanye di ujung timur Indonesia, sedangkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Tanah Merah, Jakarta Utara. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka lebih memilih bekerja sebagai wali kota Solo. Kampanye pemilihan Presiden 2024 resmi dimulai hari ini. Calon Presiden nomor urut 3 memulai kampanyenya dari titik paling timur Indonesia, yaitu di kota Merauke, Papua Selatan. Kedatangan Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah disambut warga dengan tarian Tibe khas suku Asmat. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, diantaranya Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti hutang pemerintah pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tak hanya itu, Ganjar juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye pertamanya di Tanah Merah, Jakarta Utara, Gor Ciracas, dan Gor Laga Pakansari, Kabupaten Bogor. Dengan menggunakan sepeda motor dan ditemani sang istri, kedatangan Anies Baswedan disambut antusias oleh ratusan warga. Anies pertama kali diusung oleh warga Tanah Merah untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam, sehingga harapannya dengan melakukan kampanye di Tanah Merah bisa menjadi momen mengulang momen yang sama. Berbeda dengan dua paslon lainnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memilih bekerja di hari pertama kampanye. Tiba di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran mengaku masih ingin fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Gibran juga mengaku belum mengajukan cuti kampanye. Sementara itu, Gibran enggan membeberkan jadwal dan lokasi kampanye pertamanya. Ya, apakah strategi kampanye ketiga Capres-Cawapres mampu menggait suara rakyat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada pengamat politik, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat sore Bang Pangi, apa kabar?
Sore Mbak Safa. Ya, Bang Panggi, meski ini baru hari pertama dan baru 2 paslon yang melaksanakan kampanye, bagaimana Anda melihat gaya kampanye para paslon dan juga pemilihan lokasi di hari pertama kampanye ini? Ya, sebenarnya menarik Mbak Safa ya. Pertama misalnya pasangan Ganjar Mahfud ya. Misalnya Mas Ganjar memulai dari dari Merauke ya, dari Papua, di mana matahari dan ada harapan untuk bagaimana Indonesia itu matahari pertama itu terbit di Papua yang memberikan cahaya. Kemudian juga Mahfud MD misalnya berkampanye di Aceh gitu. Jadi merepresentasikan dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini menarik sebetulnya, simbol gimmick seperti ini menarik karena bagaimana memulai kampanye dari Sabang sampai Merauke. Nanti kan pelan-pelan akan menuju ke tengah ya, makin ke tengah, makin ke tengah. Nah, misalnya juga pasangan Pak Anies juga memulai kampanyenya di Tanah Merah tadi, juga bagian dari strategi beliau. Mungkin itu adalah kampanye yang bagi beliau sangat ada kesan, ada hal yang menarik di situ. Nah, termasuk para Prabowo. Dan tapi menurut saya agak menarik adalah Gibran ya. Di hari pertama kampanye beliau justru berkampanye di kantor wali kota. Jadi belum ada gebrakan, belum melakukan apapun ya, artinya starting pointnya hampir belum dilakukan di hari H. Walaupun sebetulnya hari H mulai kampanye itu hari ini, Gibran lebih memilih untuk berkantor di wali kota Solo. Jadi ini justru menarik juga. Beliau tidak meminta cuti dan dia tidak berkampanye. Beliau hanya memilih untuk datang ke kantor wali kota untuk mengerjakan tugas seperti biasa gitu. Ada yang memilih untuk ngantor di hari pertama kampanye ini, Gibran Rakabuming Raka dan juga Prabowo Subianto. Apakah ini disayangkan karena kecolongan start? Mengapa bisa terlihat sesantai itu begitu jika dibandingkan dengan 2 paslon lainnya? Saya memahami bisa saja itu bagian dari mungkin untuk ngatur napas ya, ngatur strategi dulu. Mana hal yang perlu beliau memberikan ruang kepada Pak Prabowo. Mungkin seperti itu sih menurut saya, walaupun kalau nggak siap mungkin beliau siap. Cuma menariknya adalah kenapa itu tidak diambil ya hari pertama itu menjadi simbol ya, memulainya orang untuk melakukan calon-calon kandidat melakukan kampanye. Karena kampanye ini kan penting ya, kampanye apalagi untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, menyapa, menyalami, say hello, bertatap muka, face to face. Bagaimana calon presiden itu bisa kontak mata, kontak batin, bisa bertatap muka langsung kepada masyarakat. Itu kan sebenarnya harinya terbatas, Mbak, dengan jumlah sisa hampir berapa kalau nggak salah 2 bulan ya, hampir 60 hari ya. Nah ini sisa yang waktu yang menurut saya juga singkat, tidak bisa dikatakan terlalu lama, terlalu sangat singkat dan waktu sangat mepet. Nah ini juga menjadi challenge, tantangan bagi calon presiden ini. Apakah mereka mampu untuk melakukan tur ya, safari politik mengelilingi seluruh rakyat Indonesia untuk menyapa, menyalami dan datang langsung. Karena begini, bagi masyarakat itu kan ketemu sama calon presiden itu luar biasa gitu. Itu mungkin bagian dari cita-cita mimpi dari masyarakat Indonesia untuk bisa bertemu langsung dengan calon presidennya. Dan yang kedua adalah tentu mereka juga ingin mendengar apa programatik, apa visi, apa memperkenalkan jam terbang. Walaupun ada kadang-kadang kata Pak Prabowo mengambil, mereka nggak mau serius-serius banget gitu, hanya gemoy-gemoy dan menari-nari, tidak mau terlalu serius karena masyarakat atau Gen Z atau milenial tidak terlalu mau yang berat-berat misalnya. Tetapi saya pikir juga ada sebagian masyarakat kita yang masih membutuhkan penjelasan, menunggu mereka berkampanye untuk didatangi oleh calon presidennya, mereka memperkenalkan visi misinya, programatiknya, memperkenalkan, menjelaskan kembali rekam jejak, tanding pada rekam jejak, apa yang pernah mereka lakukan. Bukan mereka akan ini, akan itu dan akan melakukan apa gitu. Tapi memperkenalkan pertarungan pada rekam jejak rekor itu juga penting. Nah, dalam kampanye damai tentu itu adalah momen yang emas, momen penting untuk memperkenalkan semua itu, Mbak. Oke, ngomong-ngomong mengenai mayoritas pemilih kali ini yang berasal dari kalangan Gen Z dan juga milenial, mungkin saja beberapa gaya kampanye sudah dianggap usang dan tidak laku begitu ya. Bagaimana sebaiknya gaya komunikasi politik yang harus dilakukan oleh para kontestan agar bisa meraup lebih banyak suara?
Ya, gaya komunikasi politik tentu masing-masing klaster tadi beda-beda, Mbak Safa. Baik generasi Gen Z, generasi milenial, generasi baby boomers, generasi X misalnya, itu pendekatan berbeda-beda. Memang tidak bisa dipukul rata. Apalagi saya pikir memang di Indonesia hari ini ada angin segar bahwa pertarungan pada pemilih rasional kita, tren angkanya makin baik dan makin segar. Itu angkanya 68%. Yang mereka memilih karena pertimbangan visi misi, program, kinerja, rekam jejak, pengalaman dari calon presiden itu sendiri. Meskipun ada juga angka 27% pemilih berdasarkan psikologis, memilih karena pertimbangan good looking, ganteng, jenis kelamin, soal pemimpin yang tegas, yang berani, karakter pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang perhatian sama rakyat. Dan terakhir adalah pemilih sosiologis yang memilih karena pertimbangan agama sama, kemudian asal-usulnya sama, etnis yang sama, dan pertimbangan yang lain. Tetapi di dalam pendekatan klasterisasi pemilih-pemilih tadi, tentu kalau Gen Z milenial tentu lebih kepada apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai, lebih kepada habitus ya, komunitas yang bisa didekati, komunitas apa yang mereka senangi, hobi apa, ya, itu bisa didekati dengan cara itu. Tetapi lagi-lagi pada gen baby boomers atau Gen X itu pendekatannya tidak bisa hanya sekedar hobi ya, atau hanya soal goyang-goyang gitu, atau soal gemoy-gemoy, atau soal gimmick-gimmick ya. Tentu nggak akan sama dengan Gen Z milenial. Mereka justru ingin yang bagaimana hari-hari mereka bisa diatasi persoalan yang mereka hadapi. Apa yang ditawarkan, bagaimana mereka bisa lega, ada harapan. Mereka ada kepastian terhadap semua hal-hal yang selama ini mereka hadapi gitu. Nah, bagaimana kemampuan seorang pemimpin untuk mengatasi persoalan itu, itulah yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh Gen X dan baby boomers, yang sebetulnya mereka nggak suka gimmick, mereka nggak suka juga terlalu hal-hal yang ringan, tetapi mereka ingin bagaimana persoalan dari sebagian kehidupan mereka itu bisa teratasi dengan baik. Baik. Ya, nah ini Mas Pangi, sejak sebelum memasuki masa kampanye ini memang sudah diwarnai dengan politik gimmick ya, seperti yang tadi Bang Pangi sampaikan, seperti salah satunya istilah gemoy begitu ya. Karena kan seharusnya kampanye lebih mengedepankan adu program, gagasan dan juga rekam jejak. Apakah ini juga menandakan bahwa literasi politik anak muda saat ini kurang baik begitu, Bang Pangi? Ya, saya mengatakan sebenarnya literasi Gen Z milenial yang dianggap mungkin sebagian dianggap tidak mau terlalu serius-serius, maunya ringan-ringan, mau yang hibur-hiburan kayak yang gemoy tadi, maunya yang menari-nari, tidak tertarik dengan visi, misi, programatik, soal gagasan, soal narasi kebangsaan. Mereka nggak terlalu mau yang berat-berat. Tapi jangan lupa juga, mungkin juga ada sebagian dari Gen Z dan milenial yang mereka adalah pemilih yang preferensi politiknya cukup bagus gitu. Mereka tidak mau juga terjebak kepada hal-hal gimmick politik. Mereka juga ingin hal-hal yang substansi. Mereka ingin juga melihat apa sih rekam jejaknya calon presiden dan wakil presiden ini, track recordnya seperti apa. Mereka juga ingin tahu bagaimana visi misi, program, bagaimana ideologi mereka, bagaimana visi kebangsaan mereka terhadap persoalan-persoalan kebangsaan hari ini yang ditawarkan, dan bagaimana kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi menurut saya nggak bisa juga dipukul rata bahwa Gen X dan milenial itu senang dengan goyang-goyang, dengan gimmick, dengan hiburan, dengan hal-hal yang ringan. Nggak semua sih menurut saya. Ada juga Gen Z dan milenial yang sebetulnya mereka adalah bukan hal-hal yang seperti itu. Mereka ingin yang substansi juga. Substansial, hal-hal yang mereka ingin tahu juga banyak hal tentang calon presiden ini. Oke. Bang Pangi, Pilpres kali ini diikuti oleh 3 pasangan calon. Lalu bagaimana Anda memprediksi kampanye pemilu kali ini? Apakah ada potensi polarisasi di mana masyarakat bisa terbelah begitu seperti pemilu-pemilu sebelumnya? Sebenarnya sekarang ini polarisasi itu tidak terlalu kental ya Mbak Mbak Syafa, berbeda dengan rematch Pilpres kita 2 pemilu sebelumnya. Kalau sekali ini pertarungan kemarin kan adalah politik identitas dengan politik kebangsaan. Nah sekarang kan ada pertarungan yang agak lebih serius, yaitu soal polarisasi antara pendukung demokrasi dengan otoritarian. Jadi pendukung demokrasi ini juga bersuara hari ini, bagaimana demokrasi kita, bagaimana
penegakan hukum kita. Mereka seperti, saya melihat dua pola itu sekarang, polarisasi soal mazhab yang pendukung demokrasi dengan pendukung seolah ya orde baru atau otoritarian. Jadi sebetulnya ini juga lebih menarik dibanding gimmick pertarungan soal hanya politik identitas. Ini juga akan membuat pertarungan ini kita akan melihat di mana sebetulnya sikap, bagaimana pembelaan mereka terhadap demokrasi, bagaimana pembelaan mereka terhadap penegakan hukum. Sebab selama ini ada kecenderungan perangkat-perangkat hukum, perangkat-perangkat demokrasi kita, fitur-fitur demokrasi kita, penyelenggara pemilu, kemudian yang lain itu ada potensi melakukan sesuatu yang bermasalah, abuse of power dan seterusnya. Nah, ini yang kita harapkan, ada hal yang kepastian bahwa pemilu ini betul-betul fair, lapangannya datar, tidak becek, pemilu yang netral, tidak partisan, indeks demokrasi kita akan lebih baik karena kualitas demokrasi baik, maka akan menghasilkan pemimpin yang baik dengan kinerja demokrasi kita yang cukup memadai dan cukup baik untuk tidak berpihak. Misalnya hari ini ada gejala, misalnya PJ kepala daerah, bupati, wali kota untuk diingatkan untuk sesuai dengan trayek aturan main, tidak keluar dari gelanggang aturan main yang ada. Baik. Begitu juga misalnya kita berharap juga Bawaslu, KPU bisa netral, dan begitu juga misalnya aparat perangkat-perangkat desa misalnya untuk tidak melakukan hal-hal yang sepertinya ini. Ya, kita berharap sih Bawaslu untuk menyelesaikan ini semua. Agar kemarin pelanggaran-pelanggaran kemarin itu harusnya ada pidananya. Baik. Lalu apakah kampanye hitam seperti hoax, kemudian penggunaan isu SARA dan lain-lain masih bisa terjadi cukup masif di masa kampanye pemilu 2024 ini, Bang Panggi? Saya pikir gejala itu memang Mbak Sapa belum terlihat lebih berat ya. Saya pikir nggak terlalu berat seperti pertarungan polarisasi isu yang sebelumnya. Jadi politik identitas yang mengental blok ideologis antara kelompok agama dengan kelompok nasionalis dan seterusnya. Bagaimana pertarungan antara Pancasila dengan PKI gitu ya. Kali ini saya lihat agak lebih angin datar ya, maksudnya gelombangnya tidak terlalu kuat, jadi masih teduh ya. Tetapi memang hari ini konteksnya ada lebih kepada mazhab demokrasi dengan mazhab orde baru atau otoritarian gitu. Itu yang hari ini muncul menurut saya, tidak lagi kepada politik identitas, politik agama dan politik yang lain. Sebenarnya itu berbahaya. Memang kita tidak mau ada pemilih atau masyarakat itu tergelincir kepada gelombang yang namanya itu pusaran air itu, karena kalau masuk kepada pusaran air itu, maka itu ada kemungkinan itu akan terbawa oleh arus karena gelombangnya kuat gitu. Jadi gelombang masuk kepada politik identitas isu-isu seperti itu seperti masuk ke pusaran air, tinggal tunggu tenggelam aja. Dan itu bahaya, memang jangan. Nah, tapi kalau konteks demokrasi dengan memperjuangkan demokrasi, penegakan hukum, itu memang penting karena memang negara luar melihat Indonesia itu melihat dua itu saja, Mbak. Bagaimana demokrasinya, bagaimana penegakan hukumnya, mereka tidak melihat tentang ekonomi kita. Bang Panggi, di masa kampanye ini ada Bawaslu yang bertindak sebagai wasit. Bagaimana Bang Panggi melihat posisi dan juga kekuatan Bawaslu saat ini? Ya, memang Bawaslu ini kan dari awal kan prosesnya memang kita tahu, Mbak, itu proses politik. Mereka menjadi komisioner itu karena ada partai politik, ada juga kepentingan, ada intervensi pihak-pihak yang kemudian mereka bisa terpilih menjadi komisioner. Nah, kita berharap mereka tidak punya membawa kepentingan itu. Betul-betul mereka adalah berharap mereka memberikan perlakuan yang sama, equal, setara, tidak diskriminatif. Siapapun yang melakukan pelanggaran, mereka kan sudah punya aturan undang-undang yang lebih kuat, bisa mengeluarkan orang dari gelanggang pertarungan, mengeluarkan orang dari gelanggang lapangan, Mbak. Mereka punya peluit untuk mengeluarkan orang, untuk keluar dari lapangan pertandingan gitu. Jadi kewenangan yang diberikan Bawaslu menurut saya ini betul-betul harusnya maksimal dipakai, digunakan agar memang pemilu kita itu tertib, tidak disorder. Ketika ada pidana, ketika ada pelanggaran itu harus ditindak tegas. Siapapun orangnya, siapapun jabatannya, apakah ada. Baik, terima kasih Bang Panggi Syarwi Caniago, pengamat politik telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga pemilu atau kampanye pemilu 2024 bisa betul-betul berjalan damai
jujur dan juga adil begitu ya. Terima kasih Bang Pangi. Pemirsa, jelang kampanye Pilpres, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkap kejengkelannya kepada pemerintah yang dinilai telah bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut seolah menjadi pematik juga alarm agar semua pihak yang terlibat dalam pemilu bisa sama-sama saling menjaga dan mengawasi netralitas selama masa kampanye agar berjalan lancar, sehat, dan jelas serta berkualitas. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Pada acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud kemarin, Megawati mengungkap kejengkelannya kepada pemerintah yang dinilai telah bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024. Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut seolah menjadi sumbu pemantik kick-off kampanye Capres-Cawapres yang dimulai hari ini. 28 November 2023, kampanye dimulai. Pasangan Capres-Cawapres langsung tancap gas melakukan langkah-langkah politik, termasuk menyapa pendukungnya di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi bahkan telah memberikan izin cuti kepada para anggota Kabinet Indonesia Maju yang menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menjadi Cawapres Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden. Ketiga pasangan Capres-Cawapres yaitu nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin, nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD akan mulai menjalani jadwal kampanye masing-masing yang sudah disiapkan. Masa kampanye pemilu berakhir hingga 10 Februari 2024. Seluruh Capres-Cawapres diperkenankan berkunjung ke berbagai wilayah secara bersama-sama ataupun perorangan untuk menyampaikan visi misi kepada calon pemilih. Jelang kampanye Pilpres 2024 memang diwarnai banyak drama. Pernyataan Megawati seolah menjadi alarm agar semua pihak yang terlibat dalam pemilu bisa sama-sama saling menjaga dan mengawasi netralitas selama masa kampanye, agar kampanye berjalan lancar, sehat, dan jelas berkualitas. Ya, sebelumnya pemirsa, 3 pasangan calon presiden dan parpol peserta pemilu menandatangani deklarasi pemilu damai yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum KPU percaya pemilu 2024 bisa dilaksanakan secara damai dan netral. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia gelar deklarasi kampanye pemilu damai 2024 Senin siang. Deklarasi damai membuka rangkaian kampanye pemilu 2024 oleh 3 pasangan calon di Pilpres 2024. Usai pembacaan deklarasi, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen deklarasi. Penandatanganan melibatkan 3 paslon Pilpres dan seluruh parpol peserta pemilu. Ketua KPU Hashim Asyari meyakini seluruh peserta pemilu akan berkontestasi secara sehat. Karena menurutnya yang saat ini bersaing nantinya akan kembali bersama di pemerintahan maupun di parlemen. Semua ini adalah aktif di pemerintahan. Dengan demikian sindir-menyindir juga saya kira juga pasti akan sedikit berkurang. Karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing. Dan yang paling penting kami meyakini para pasangan calon presiden dan wakil presiden niatnya hanya satu. Untuk menjaga kedamaian Ibu Pertiwi dan untuk membangun negeri tercinta Indonesia. Selain deklarasi damai di KPU, 3 pasangan calon presiden di Pilpres 2024 juga menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu bersama kepolisian dan kejaksaan. Masa kampanye Pilpres akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2023. Selama masa kampanye ini diharapkan tidak ada perpecahan dan tentunya harus netral.
Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan ID sore, kali ini bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, kampanye pemilihan presiden 2024 resmi dimulai hari ini. Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo memulai kampanyenya dari titik paling timur Indonesia, yaitu di kota Merauke, Papua Selatan. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan ini disambut warga dengan tarian tibei khas suku Asmat. Upacara penyambutan pun dilakukan dengan memasangkan mahkota dan noken khas Papua kepada Ganjar Pranowo. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, di antaranya Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti pemerintah yang berhutang pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Betapa akses kesehatan menjadi begitu penting. Yang kita bayangkan, satu kampung, satu desa, setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dengan satu nakes, syukur-syukur satu dokter. Maka itu akan mampu menyelesaikan. Apakah cukup? Tidak. Sistem transportasi dan konektivitasnya yang bisa membuat kemudahan mereka berubah. Kenapa ini penting? Karena inilah awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Pemilihan lokasi kampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki makna tersendiri. Kampanye di Desa Merauke dipilih lantaran di titik paling timur Indonesia. Inilah tempat paling awal menyambut matahari, tempat di mana rakyat paling awal memulai kerja dan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam kunjungannya, Ganjar juga berbincang dengan warga guna mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan oleh warga Merauke. Warga meminta kepada Ganjar untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di Papua. Oke, biasa keren gak kenapa? Keren, duduk. Ya, kakak siapa namanya? Yunus. Apa yang mau disampaikan? Oh, ini kata kakak Yunus. Kalau bapak dapat, bapak kembali ke sini. Kira-kira kalau daerah ini harus dibangun, menurut kakak Yunus, apa yang menjadi prioritas pertama? Jalankah, kesehatankah, pendidikankah? Jalan. Kenapa jalannya? Kenapa jalan? Belum bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 dari Sabang, Aceh. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 di Sabang, Aceh. Kehadiran Mahfud disambut antusias oleh warga desa Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Sabang, diiringi upacara adat Pesijek dan tarian sambutan Ranu Lampuan. Mahfud beserta rombongan juga menerima sirih sebagai simbol tanda sambutan tamu agung. Sebelum memulai pidato, Mahfud beserta warga menyaksikan sambutan Capres Ganjar Pranowo yang berkampanye di Merauke, Papua secara live streaming. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Mahfud juga menjelaskan terkait warna hitam putih dalam logo kampanye yang digunakan paslon Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Pokoknya harus hitam putih, jangan abu-abu kalau membuat kebijakan itu. Ke sana bilang gini, besok bilang gitu, ke sini bilang gini. Itu harus hitam putih. Saya mau begini agar Indonesia maju, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini hitam putih. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan program unggulan, yakni 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes, dan program meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan tenaga pendidik keagamaan, serta berkomitmen terhadap pemerataan kualitas pendidikan nasional. Pasangan Ganjar Mahfud juga meluncurkan logo baru untuk kampanye Pilpres 2024 dengan tema hitam putih yang bermakna ketegasan. Ganjar Mahfud tidak ingin bersikap abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, meluncurkan logo baru untuk kampanye pemilu 2024. Peluncuran melalui video berisi pesan singkat visi dan misi mereka, yakni bertuliskan kalimat gerak cepat Indonesia Raya, Indonesia Unggul, Indonesia Lebih Baik. Logo dengan warna hitam putih ini bermakna ketegasan agar tidak abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan jika kelak terpilih sebagai pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Untuk supaya kita memulai namanya kampanye kita serentak, persatuan dan kesatuan, kita memastikan bahwa ini berjalan dengan baik, dengan damai. Kita ingin menyentuh hati rakyat. Setiap hati rakyat harus disentuh, setiap hati rakyat harus kita sayangi, dan di mana kita ingin mengatakan, memperkenalkan siapa Mas Ganjar, siapa Pak Mahfud, dan apa saja gagasan dan program-program yang akan dibawa oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Logo kampanye Ganjar Mahfud ini kini bertebaran dalam beragam media, termasuk videotron dan tersebar di seluruh tanah air. TPN Ganjar Mahfud berharap masyarakat bisa mengenal Ganjar Mahfud melalui rekaman jejak, program, dan gagasan mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye pertamanya di Tanah Merah, Jakarta Utara, Gor Ciracas, dan Gor Laga Pakansari, Ciracas, Kabupaten Bogor. Ratusan warga menyambut kedatangan Anies Baswedan dengan menggunakan spanduk dan bendera bertuliskan paslon Anies Imin atau Amin. Di hari pertama kampanye Anies Baswedan memfokuskan kampanye di wilayah Jakarta dan Bogor. Kampanye pertama digelar di Tanah Merah, Jakarta Utara yang memiliki arti sejarah tersendiri untuk Anies dalam kiprahnya di dunia politik. Kedatangan Anies disambut antusias oleh warga setempat. Anies pertama kali diusung oleh warga Tanah Merah untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam. Dan kampanyenya pun diawali dari Tanah Merah, sehingga harapannya dengan melakukan kampanye di Tanah Merah bisa menjadi momen mengulang momen yang sama. Ke Ciracas, nanti ke Bogor. Tapi mulainya dari mana? Ini adalah tanah perjuangan, betul tidak? Dalam kampanye kali ini, Anies didampingi oleh sang istri Ferry Haryati yang datang bersama Anies menggunakan sepeda motor. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Sadu Santo, iNews melaporkan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, memulai rangkaian kampanyenya dengan meminta restu kepada sang ibu. Kampanye Muhaimin Iskandar dimulai hari ini di Jawa Timur. Awali masa kampanye, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, meminta doa restu kepada ibunya, Nyai Muhasonah, di Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Kedatangannya ditemani oleh tim pemenangan pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 1.
Usai meminta doa restu, Muhaimin berziarah ke makam kakeknya, Kiai Haji Bishri Syansuri yang juga berada di komplek pondok pesantren tersebut. Kunjungannya ke dua lokasi tersebut untuk meminta restu agar perjuangannya memenangkan Pilpres 2024 mendatang berjalan mudah tanpa ada hambatan. Izin sowan dari ibu saya dan doa kita mohonkan agar dimulainya kampanye ini berjalan dengan lancar sampai akhir perjuangan kita memenangkan amin 14 Februari yang akan datang. Dan alhamdulillah ibu saya sehat, mendoakan, bahkan memberi nasihat ikhtiar-ikhtiar yang terus-menerus dilakukan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memulai rangkaian kampanye di Jombang, Jawa Timur. Caimin juga mengaku sudah cuti dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memilih bekerja di hari pertama kampanye. Wali Kota Solo itu mengaku masih ingin fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Tak seperti paslon lainnya yang sudah mulai berkampanye ke beberapa daerah, Gibran justru masih berkantor di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Gibran bertemu dengan sejumlah tamu dan menjalankan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo. Gibran juga mengaku belum mengajukan cuti kampanye. Sementara itu, Gibran enggan membeberkan jadwal dan lokasi kampanye pertamanya. Piala Dunia. Pak Prabowo pada siap. Mas, kenapa memilih Jabodetabek sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo untuk kampanye, Mas? Kayak gitu enggak. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum terus mendistribusikan logistik pemilu dari KPU Pusat ke KPU daerah dengan pengawalan ketat polisi. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, petugas mendistribusikan 300.000 lebih segel surat suara. Logistik pemilu berupa segel surat suara kembali tiba di KPUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Lebih dari 300.000 segel surat suara akan digunakan pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Pembongkaran dan distribusi logistik pemilu ini mendapat pengawalan ketat polisi. Segel surat suara ini akan disusun dan dikelompokkan sebelum dikirim ke panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, ataupun TPS. Kedatangan segel kertas jumlah 310.103. Selain itu logistik apa saja yang sudah diterima KPU? Yang sudah diterima bilik, tinta, segel plastik, segel kertas, ATK, karet, dan plastik. Semua logistik pemilu nantinya akan disalurkan ke 3.225 TPS mulai 1 Februari mendatang. KPU daerah berharap seluruh logistik pemilu bisa datang tepat waktu. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, sosialisasi 4 pilar MPR kepada musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam digelar di Kompleks Parlemen MPR DPR Senayan, Jakarta. Kegiatan yang diikuti ratusan pengajar itu dilakukan untuk memperjuangkan baca tulis Quran menjadi mata pelajaran muatan lokal bagi pelajar beragama Islam. Sosialisasi 4 pilar MPR kepada musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam digelar di Gedung Nusantara 5 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sosialisasi ini dihadiri Wakil Ketua Umum Yandri Susanto yang menyatakan bahwa seharusnya baca tulis Quran menjadi mata pelajaran muatan lokal bagi pelajar yang beragama Islam. Sosialisasi diikuti ratusan guru pendidikan agama Islam yang tersebar di berbagai tingkat pendidikan di Kabupaten Serang. Menindaklanjuti aspirasi dan rekomendasi tersebut, Yandri berjanji akan memperjuangkannya secara tuntas dan akan membawa aspirasi itu kepada menteri terkait. Kepada Bupati Wali Kota maupun pada Gubernur yang menangani memang khusus sekolah-sekolah umum, baca tulis Quran itu sebaiknya dijadikan mata kuliah atau mata pelajaran lokal yang wajib diadakan di setiap jenjang pendidikan. Karena itu cara kita untuk memberantas buta huruf Al-Quran dan meningkatkan karakter anak
untuk menjadi orang hebat di masa-masa yang akan datang. Diharapkan dengan tercapainya aspirasi tersebut, membaca dan menulis Al-Quran dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal bagi pelajar beragama Islam dan menjadi pendidikan moral dan akhlak masa depan bangsa. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.